Al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Sadaqallahu azim wa sadaqa Rasul karim. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para asatidz, seluruh dewan pimpinan Masjid Sunda Kelapa, Bapak dan Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat dan karunia-Nya. Bagi hari ini kembali kita bisa berkumpul bersilaturahim dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan i'tikaf. Semoga seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan, khususnya ibadah pada pagi hari ini, semuanya dicatat Allah sebagai amal soleh yang akan mengantarkan keridhaannya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada sebuah untean doa. Doa ini enggak begitu panjang. Biasanya selalu kita baca pada waktu kita berada di bulan Ramadan semacam ini. Bahkan tadi imam juga membaca doa itu. Doa itu berbunyi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau mau diterjemahkan, Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami nas'aluka memohon kepadamu. Memohon apa? Ridhoka, keridhoanmu, wal jannata, dan memohon surgamu. Sebaliknya kami ya Allah, na'udzubika, kami memohon perlindunganmu. Minta dilindungi dari apa? Min sakhatika, dari kemurkaanmu, wan nar, dan dari jeratan api neraka. Muncul satu pertanyaan, mengapa doa ini perlu kita baca? Padahal kita semua ini kan sudah melakukan berbagai ibadah. Wudu sudah dilakukan, sholat 5 waktu bahkan ditambahin dengan berbagai sholat sunnah juga sudah kita laksanakan. Puasa insya Allah tiap Ramadan datang kita tidak pernah absen. Begitu juga kalau Allah memberikan kelonggaran rezeki kepada kita, selain zakat kita bayarkan, insya Allah yang namanya sedekah, yang namanya infak juga tidak pernah ketinggalan. Bahkan saya yakin di antara bapak, ibu-ibu, adik-adik yang ada di masjid ini bisa jadi sudah ke Mekah untuk menyempurnakan rukun Islam kita, melaksanakan ibadah haji. Mungkin baru ada yang sekali ke Mekah, bahkan bisa jadi Pak Aksa ini berkali-kali, karena sering mungkin sudah gak ingat. Nah, bukankah kalau kita sudah melakukan berbagai ibadah, itu artinya Allah sudah ridho dengan berbagai ibadah yang kita lakukan? Mengapa kok kita harus diingatkan kembali dengan doa yang tadi dibaca imam? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ternyata pertanyaan semacam ini dijawab oleh seorang ulama besar yang bernama Imam Al-Ghazali. Kata Al-Ghazali, nanti dulu, jangan sampai kamu ketipu dengan berbagai ibadah yang sudah kamu lakukan. Mulai wudu, sholat, puasa, zakat, bahkan bisa jadi haji dan umrah. Sebab kata Al-Ghazali, kalau ada orang melakukan berbagai ibadah
Ketika ibadah itu dilakukan sekedar memenuhi aspek formal, tidak ada penghayatan, tidak ada aktualisasi, maka bisa jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan baru sekedar menggugurkan kewajiban dan belum mampu membentuk pribadi-pribadi yang mukmin, pribadi-pribadi yang muttaqi, yang salah satunya menjadi tujuan disyariatkannya puasa Ramadan bagi kita seluruh umat Islam. Pertanyaannya kemudian, lantas gimana caranya biar ibadah yang kita lakukan tidak sekedar dianggap telah sah secara fikih dan dianggap telah menggugurkan kewajiban kita, tetapi pada saat yang sama Allah ridho dengan ibadah kita dan telah diganti dengan surganya. Al-Ghazali kemudian menjawab sambil nanya, coba mari kita lihat, pada waktu kita wudu akan mengerjakan sholat seperti yang dinyatakan Allah, idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Pernah tidak, kata Imam Al-Ghazali, ketika air wudu mengguyur muka kita, mengenai kedua mata kita, spontan kemudian hati kita ngadu kepada Allah, ya Allah, dengan disaksikan air wudu ini, seluruh dosa-dosa yang dilakukan kedua mata saya seharian di siang hari Ramadan, mestinya mata ini saya gunakan untuk melihat wahyu-Mu, membaca Al-Quran, tapi ternyata saya terlena seharian di siang hari Ramadan. Mata ini justru saya gunakan untuk melihat televisi, melihat acara yang gak bermutu, isinya gosip kurang, tidak ada nilainya edukasi sama sekali. Untuk itu ya Allah, dengan disaksikan air wudu ini, semoga Engkau mau mengampuni seluruh dosa-dosa yang dilakukan kedua mata saya. Kalau kita gak pernah begitu, kata Al-Ghazali, wudumu itu baru sekedar dianggap sah secara fikih, tapi Allah belum ridho. Begitu juga kata Imam Al-Ghazali, pernah tidak pada saat kita wudu, air wudu mengenai hidung kita, kemudian spontan kita mengadu kepada Allah, ya Allah, dengan disaksikan air wudu ini, semoga seluruh dosa-dosa yang dilakukan hidung saya Engkau mau mengampuni. Begitu juga kata Al-Ghazali, pernah tidak pada waktu kita wudu, air wudu mengenai mulut kita, spontan kemudian hati kita mengadu kepada Allah, ya Allah, dengan disaksikan air wudu ini, semoga Engkau mau mengampuni seluruh dosa-dosa yang dilakukan mulut saya seharian di siang hari Ramadan. Mestinya mulut ini banyak-banyak saya gunakan untuk wirid, untuk zikir, untuk tasbih, tapi justru dari mulut ini keluar kata-kata yang membuat orang lain tersinggung, membuat orang lain gelisah. Saya marah-marah, saya gak bisa tahan emosi. Untuk itu ya Allah, dengan disaksikan air wudu ini, semoga Engkau mau mengampuni seluruh dosa-dosa yang dilakukan mulut saya. Begitu juga kata Al-Ghazali, pernah tidak pada waktu kita wudu, air wudu mengguyur kedua telinga kita, spontan kemudian kita ngadu kepada Allah, ya Allah, dengan disaksikan air wudu ini, semoga Engkau mau mengampuni seluruh dosa-dosa yang dilakukan kedua telinga saya. Saya ini bukan pejabat berwenang yang ditunjuk negara, tapi seharian telingaku justru nguping pembicaraan pejabat, nguping pembicaraan orang lain yang saya sebenarnya tidak berhak untuk mendengarkannya. Untuk itu ya Allah, dengan disaksikan air wudu ini, semoga Engkau mau mengampuni dosa-dosa yang dilakukan telinga saya. Begitu juga kata Al-Ghazali, pernah tidak pada waktu air wudu mengguyur ujung jari tangan kita sampai kedua siku, air wudu mengguyur jari-jari kita sampai di atas mata kaki,
Pernah tidak spontan kemudian kita mengadu kepada Allah, ya Allah, dengan disaksikan air wudhu ini, semoga Engkau mau mengampuni seluruh dosa-dosa yang dilakukan kedua tangan dan kedua kaki kita. Seharian kakiku ini melangkah ke tempat yang mestinya tidak saya kunjungi, karena Engkau pasti tidak ridho ketika kakiku melangkah ke tempat itu. Untuk itu ya Allah, mohon disaksikan air wudhu ini, Engkau mau mengampuni seluruh dosa yang dilakukan kedua tangan dan kedua kaki kita. Al-Ghazali kemudian mengatakan begini, kok ada orang wudhunya sekedar kebiar-kebiur, tidak ada penghayatan, tidak ada momen di mana kita mengistighfarkan anggota wudhu. Bisa jadi wudhu itu secara fikih sudah dianggap sah, tapi Allah nggak ridho sama sekali. Bahkan Al-Ghazali menutup uraiannya tentang wudhu sambil mengatakan, Rasulullah itu pernah memberikan jaminan, kok ada orang wudhu kemudian wudhunya dilakukan lahir batin, di situ ada penghayatan, di situ spontan orang yang wudhu mengistighfarkan anggota wudhu, maka seluruh dosa kecil orang yang wudhu itu akan dirontokkan oleh Allah bersamaan dengan jatuhnya air wudhu dari anggota wudhu kita. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah. Contoh yang kedua, saya yakin di antara kita semua sudah berkali-kali puasa Ramadan, dan saya yakin karena sudah berkali-kali mungkin di antara kita sudah nggak ingat berapa puluh kali Allah mempertemukan Ramadan dengan kita. Apakah gembelengan selama 1 bulan Ramadan itu betul-betul mampu membentuk diri kita menjadi orang yang beriman, mampu membentuk diri kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqi, sebagaimana menjadi tujuan disyariatkannya ibadah puasa, la'allakum tattaqun? Atau gemblengan puasa Ramadan itu justru kita belum mampu melepaskan dari perbudakan, dari belenggu perbudakan Ramadan? Al-Ghazali kemudian bertanya sambil menjelaskan, coba Anda ingat ini, bukankah kebanyakan orang melakukan puasa itu diaplikasikan sekedar memenuhi formalitas fikih, asal sudah niat puasa di waktu malam, kemudian dilanjutkan untuk tidak melakukan apa saja yang membatalkan puasa sejak fajar sampai maghrib. Orang ini, kata Al-Ghazali, secara fikih puasanya sudah dianggap sah. Di mata Allah kewajiban puasanya sudah dianggap gugur. Tetapi sekali lagi kata Al-Ghazali, kalau ada orang berpuasa, puasa sekedar dimaknai seperti itu, maka Allah belum ridho terhadap puasanya orang tersebut, dan Allah tidak mengganti apa-apa nanti di akhirat. Pertanyaannya kemudian terus, gimana caranya agar ibadah puasa yang kita lakukan secara fikih sudah dianggap sah, di mata Allah kewajiban kita sudah dianggap gugur, dan pada yang bersamaan Allah ridho dan nanti akan diganti dengan diberikan fasilitas pada waktu masuk surga melalui pintu khusus yang disebut Babur Rayyan, pintu Rayyan. Al-Ghazali kemudian bertanya sambil menjelaskan, pada saat Anda puasa, bukankah puasa itu Anda maknai yang penting gak makan, yang penting gak minum, yang penting tidak melakukan hubungan seksual? Kok orang melaksanakan puasa sekedar dimaknai seperti ini? Sebetulnya itu adalah puasanya anak kecil, puasanya orang-orang awam, sombel awam. Secara fikih sudah dianggap sah, kewajiban kita sudah dianggap gugur. Tetapi bisa jadi orang itu hanya dapat rasa lapar saja, hanya dapat rasa haus saja, seperti yang dikatakan Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal jubalatas. Betapa banyak orang sudah puasa dibilang dia tidak makan, tidak minum, tapi yang didapat hanya rasa lapar dan rasa haus. Terus gimana caranya biar puasa kita secara fikih dianggap sah dan pada saat yang sama Allah ridho?
Al-Ghazali kemudian menyarankan, coba mulai sekarang ketika Anda puasa, jangan sekedar dimanai gak makan dan gak minum, tapi ajak juga matamu berpuasa, ajak juga mulutmu berpuasa, ajak juga telingamu berpuasa, ajak juga seluruh anggota badanmu yang lahir berpuasa. Jangan sekali-kali di siang Ramadan mulutmu ngomel-ngomel. Jangan sekali-kali di siang Ramadan matamu melihat sesuatu yang tidak berhak. Jangan sekali di siang Ramadan telingamu mendengarkan suara-suara yang tidak pantas. Kok ini kamu bisa melakukan, maka levelmu naik. Tidak lagi disebut shaumul awam, tapi naik ke level kedua yang diistilahkan dengan shaumul khawas. Apakah Allah ridho dengan puasa dan shaumul khawas? Sudah. Ridhonya apakah 100%? Nanti dulu. Allah memang sudah ridho, tapi ridhonya belum maksimal. Nah terus gimana caranya biar puasa yang kita lakukan secara fikih sudah dianggap sah, pada saat yang sama Allah ridho dan ridhonya maksimal, ridhonya 100%. Al-Ghazali kemudian menambahkan, coba mulai sekarang lakukan puasa. Dan yang diajak puasa tidak sekedar anggota badan yang lahir, tetapi pikiranmu, otakmu, hatimu, perasaanmu, semuanya juga diajak puasa. Sehingga pada siang Ramadan jangan sekali-kali, kata Al-Ghazali, pikiranmu itu memikirkan sesuatu yang tidak pantas. Pikiranmu itu merancang satu kegiatan yang tidak sejalan dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Begitu juga jangan sampai hatimu dibiarkan berburuk sangka terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah. Gimana sih Allah bisa berpuasa, sudah sholat, udah iktikaf, kenapa rezeki saya kok masih stuck? Ungkapan semacam ini merupakan gambaran orang-orang yang masih berburuk sangka kepada Allah. Dan ketika ini dilakukan di siang Ramadan, maka Allah tidak memberikan ridho kepada orang itu dengan ridho 100%. Maka kata Al-Ghazali, mulai sekarang mari kita cek puasa kita. Hendaknya puasa dimaknai tidak sekedar menurut ketentuan fikih, tapi anggota lahir kita juga diajak puasa, pikiran dan hati kita juga harus diajak puasa. Insya Allah kalau seluruhnya diajak puasa, puasa kita lahir batin, maka puasa semacam ini akan melahirkan keimanan yang sempurna, akan membentuk pribadi-pribadi yang muttaqi, yang kelak kita di akhirat akan diberikan fasilitas khusus, masuk surga nggak perlu ngantri, masuk surga nggak perlu berdesak-desakan, karena Allah telah mempersiapkan pintu khusus yang disebut babul rayyan. Dengan demikian, Bapak, Ibu, adik-adik yang berbahagia, sebetulnya ketika kita melakukan ibadah dalam rangka mengaplikasikan keimanan kita di hadapan Allah, ibadah yang kita lakukan itu harus dilakukan lahir batin. Jangan sekedar memenuhi aspek fikih, tetapi ibadah itu harus diberikan nuansa akhlak. Hati kita juga diajak ibadah, pikiran kita juga diajak ibadah. Insya Allah kalau ibadah yang kita lakukan bisa dilakukan dengan lahir batin, Allah akan ridho dengan ibadah kita dan kelak akan diganti dengan surga. Demikianlah kultur singkat pada pagi hari ini. Usikum baliyya bittaqullah wa baru mafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi